Shalom teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Dan selamat datang bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Oke teman-teman, kali ini Bang Kepo kembali dengan pembahasan mengenai perpecahan kerajaan Israel. Perpecahan kerajaan bangsa Israel ini terjadi ketika meninggalnya Salomo. Dengan meninggalnya Salomo, maka pemerintahan diambil alih oleh anaknya, yaitu yang bernama Rehabeam, teman-teman. Jadi sebenarnya bangsa Israel ini pecah sudah ada sejak raja sebelumnya, atau raja pertama yang dipimpin oleh Saul. Pada saat itu Raja Saul meninggal dan digantikan oleh anaknya. Lalu kemudian anaknya ini juga dipimpin atau dibimbing oleh panglima perangnya Saul yang bernama Abner. Pada saat itu Abner memimpin rakyat yang lebih banyak rakyatnya yang mengikuti mereka ketimbang rakyat yang mengikuti Raja Daud. Karena memang pada saat itu ketika Daud dinyatakan sebagai raja, belum secara sah, secara resmi ya, dia sudah ada pengikutnya. Oke, kita akan memasuki sejarah awal perpecahan bangsa Israel. Namun setelah yang satu ini. Jadi pada saat itu kabar kejadian Rehabeam menjadi seorang raja menggantikan ayahnya karena sudah meninggal terdengar di telinga Yerobeam. Siapa Yerobeam? Yerobeam ini sebenarnya lebih kepada orang yang kabur karena takut dengan Salomo pada saat itu. Jadi ketika dia kabur ke Mesir selama Salomo masih memimpin, dia hidup di sana. Jadi dia tidak berani kembali ke bangsa Israel selama Salomo memimpin, teman-teman. Itulah Yerobeam. Namun pada saat itu kedengaran bahwa Salomo sudah meninggal dan kerajaan Israel digantikan oleh anaknya yaitu Rehabeam. Namun sayang, ternyata ada penolakan Rehabeam atas permintaan rakyat yang diwakili oleh Yerobeam. Permintaan seperti apa dia? Nah, ketika Rehabeam sudah sah menjadi raja atas Israel, maka seluruh rakyat atas perwakilan Yerobeam meminta kepada sang raja agar beban mereka diringankan. Ingat, di sini diringankan namun bukan dihilangkan. Seperti biasa, seorang raja pasti mempunyai nasihat. Pada saat itu, penasihat Raja Salomo masih ada dalam pemerintahan yang dipimpin oleh anaknya yaitu Rehabeam. Jadi Rehabeam mau tidak mau meminta nasihat atau pendapat dari penasihat raja tersebut yang sudah sepuh. Rehabeam juga meminta nasihat dari penasihat muda. Nah, jadi ternyata Rehabeam ini tidak hanya meminta nasihat dari orang yang sudah sepuh atau penasihat raja sebelumnya, namun dia juga meminta nasihat dari seorang yang sebaya dengan dia. Rehabeam memutuskan untuk mendengarkan nasihat penasihat muda yang justru menyesatkan. Ini sayangnya teman-teman. Jadi Rehabeam ini lebih memilih mendengarkan nasihat orang yang setara dengan dia ketimbang orang yang lebih bijaksana, yaitu orang yang dianggap sepuh ini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, pada akhirnya Rehabeam menolak permintaan rakyat untuk diringankan bebannya sambil marah-marah. Nah, ternyata disinilah mulai terjadi perpecahan kerajaan tersebut. Melihat permintaannya ditolak, maka Yerobeam beserta umat Israel yang lebih banyak yang mengikutinya meninggalkan Rehabeam, teman-teman. Artinya meninggalkan wilayah yang dipimpin oleh Rehabeam. Disinilah awal kerajaan Israel pecah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kira-kira seperti itu. Jadi setelah penolakan atau gejolak itu terjadi, teman-teman, otomatis kerajaan ini sudah terpisah. Yang sudah Bang Kepo sebutkan tadi, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Israel Selatan atau kerajaan selatan yang dipimpin oleh Rehabeam, yaitu Yerusalem yang meliputi suku Yehuda dan Benyamin. Sebenarnya ada suku yang tidak disebutkan juga. Namun di sini lebih kepada dua suku ini yang mengikuti Rehabeam, yaitu anak Salomo. Nah, setelah ia menjadi raja, Rehabeam ternyata pernah mau dibunuh oleh bangsa Israel sendiri. Dia dilempari
Untung saja dia bisa menghindar atau kabur, sehingga dia bisa dikatakan selamat. Penyerangan kerajaan Israel terhadap kerajaan utara. Nah, ini yang menarik. Tidak hanya sampai di situ ternyata teman-teman. Rehabeam malah ingin mengembalikan kerajaannya dengan cara menyerang kerajaan utara yang dipimpin oleh Yerobeam. Tidak hanya sampai di situ teman-teman. Rehabeam malah ingin mengembalikan kerajaannya dengan cara apa? Dengan cara memerangi kerajaan utara yang dipimpin oleh Yerobeam. Nah, apa yang terjadi? Dia berpikir kalau dia akan melakukan penyerangan, mereka akan menang. Padahal secara jumlah mereka sudah kalah teman-teman. Firman Tuhan mencegah mereka melalui abdi Allah yang bernama Semaya. Jadi Semaya ini menyampaikan pesan Tuhan agar jangan melakukan penyerangan tersebut. Karena otomatis kalau secara tenaga mereka pasti kalah. Nah, kita akan melihat kerajaan Israel Utara. Israel Utara atau kerajaan utara yang dipimpin oleh Yerobeam meliputi suku-suku selain Yehuda dan Benyamin dan Lewi. Artinya lebih banyak suku yang mengikuti Yerobeam. Jumlah yang mengikuti Yerobeam lebih banyak ketimbang yang mengikuti Rehabeam. Sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. Jadi lebih banyak orang yang mengikuti Yerobeam tersebut. Nah, namun ada titik kelemahan atau titik yang membuat Yerobeam akhirnya tidak diindahkan oleh Tuhan. Ketakutan Yerobeam mengakibatkan dosa di hadapan Allah. Ceritanya adalah semenjak dia menjadi raja atas Israel Utara, Yerobeam melakukan kesalahan yang fatal sekali, yaitu menyembah berhala dengan membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Ia menempatkan masing-masing di Betel dan Dan. Jadi dia menempatkan lembu-lembu emas ini di kuil-kuil atau di tempat penyembahan. Intinya di sini mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Karena jangan-jangan si Yerobeam ini takut bahwa nanti kerajaannya akan diambil lagi oleh Rehabeam. Ketakutan yang berlebihan sehingga membuat dia melakukan dosa. Inilah yang menyebabkan bangsa Israel menyembah kepada patung-patung. Atau lebih tepatnya, oleh karena Yerobeam inilah bangsa Israel menyembah kepada patung-patung yang dibuatnya. Sehingga bangsa Israel berdosa di hadapan Allah. Hanya karena ia takut bahwa kalau nanti bangsa Israel menyembah Allah yang benar, maka bangsa itu akan kembali kepada Rehabeam. Karena pada prinsipnya Rehabeam tetap menjalani apa yang dilakukan oleh ayahnya pada saat itu. Oke teman-teman, demikianlah sejarah pecahnya kerajaan Israel. Dan jika teman-teman menarik, kita akan membahas cerita selanjutnya bagaimana kerajaan yang dipimpin antara Yerobeam dan Rehabeam. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Silakan kasih komen di kolom komentar. Dan jika kalian suka, tekan tombol like, subscribe. Dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.